Baiklah, di pertemuan kedua tentang teori klasik perdagangan internasional, kita akan melanjutkan beberapa teori yang belum terbahas di pertemuan yang pertama. Teori yang selanjutnya adalah comparative advantage milik J.S. Mill. Comparative advantage milik J.S. Mill itu akan mengatakan suatu negara yang akan menghasilkan dan kemudian mengekspor barang, berarti negara tersebut memiliki comparative advantage terbesar. Tetapi ketika negara tersebut memutuskan untuk melakukan impor, maka negara tersebut memiliki yang namanya comparative disadvantage. Sehingga dapat dikatakan ketika negara melakukan ekspor berarti punya keuntungan comparative advantage, tetapi kalau sering melakukan impor terhadap barang dan jasa yang negara tersebut tidak punya, maka negara tersebut dikatakan comparative disadvantage. Di teori ini dikatakan nilai suatu barang itu akan ditentukan oleh banyaknya tenaga kerja yang dicurahkan untuk memproduksi barang tersebut. Jadi nilai barang akan semakin tinggi jika semakin banyak tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan barang tersebut. Makin banyak tenaga kerja yang dicerahkan untuk memproduksi suatu barang, maka secara otomatis selain nilainya makin tinggi, maka harga barang itu akan jauh lebih mahal nantinya. Jadi faktor produksi utama di teori ini adalah melihat banyak sedikitnya tenaga kerja yang akan digunakan untuk memproduksi suatu barang. Di sini kita akan membahas terkait contoh-contoh ilustrasi comparative advantage milik J.S. Mill. Dikatakan di sini Amerika dan Inggris sama-sama menghasilkan gandum dan pakaian dengan menggunakan 10 orang dalam melakukan produksi dalam 1 minggu. Ketika mempunyai faktor produksi berupa tenaga kerja yang digunakan dalam 1 minggu, Amerika itu mampu menghasilkan gandum sebanyak 6, kemudian pakaian sebanyak 10. Kemudian ketika kita beralih ke Inggris mampu menghasilkan 2, sedangkan untuk pakaiannya mampu menghasilkan 6. Ketika berbicara terkait teori keunggulan absolut miliknya Adam Smith, maka sebenarnya Amerika dan Inggris tidak bisa melakukan perdagangan internasional dikarenakan Inggris tidak memiliki keunggulan yang absolut terhadap Amerika, karena Amerika punya keunggulan absolut di kedua macam barang, yaitu gandum dan pakaian, sedangkan Inggris tidak memiliki keunggulan absolut baik di gandum ataupun pakaian. Sehingga kalau kita merujuk dari teorinya Adam Smith, maka Amerika pasti akan melakukan ekspor baik gandum ataupun pakaian, sedangkan Inggris akan mengimpor gandum dan pakaian. Tetapi di J.S. Mill, di mana kita mulai mempelajari keunggulan komparatif, masing-masing negara diharapkan akan tetap melakukan perdagangan internasionalnya. Karena di sini kita tidak lagi melihat keunggulan absolut di masing-masing negara. Yang perlu kita bahas di sini nanti apakah Amerika itu akan mengekspor apa dan mengimpor apa, sebaliknya juga Inggris. Haruskah mengekspor gandum atau pakaian, haruskah mengimpor gandum dan pakaian. Ketika berbicara menurut teori J.S. Mill, maka di sini dikatakan teori ini yang mengkaitkan perdagangan antara Amerika dengan Inggris itu tidak akan timbul ketika kita bicara
keunggulan absolut seperti yang kita katakan teorinya Adam Smith sebelumnya. Nah, tetapi ketika kita bicara comparative advantage, maka kita bisa menghitungnya. Katakanlah untuk menghitung berapa besarnya comparative advantage untuk Amerika dalam memproduksi gandum, itu akan dibandingkan dengan negara Inggris, di mana produksi gandum di Amerika itu adalah 6 kilo, dibandingkan di Inggris adalah 2 kilo, atau kita sebut perbandingannya adalah 3:1. Kemudian ketika memproduksi pakaian, jika dibandingkan dengan Inggris, maka Amerika itu akan memproduksi 10, sedangkan Inggris itu memproduksi 6, atau perbandingannya adalah 5:3. Sehingga dapat dikatakan di sini Amerika itu memiliki comparative advantage pada produksi gandum 3:1, lebih besar daripada 5:3 ketika dibandingkan dengan pakaian. Sehingga dapat dikatakan comparative advantage milik Amerika terletak pada produksi gandumnya. Kemudian ketika kita berbicara Inggris, Inggris itu memproduksi gandum sebanyak 2, kemudian dibandingkan dengan Amerika yaitu sebanyak 6, atau kita bilang perbandingannya adalah 1/3. Dalam produksi pakaian itu kita lihat bahwa Inggris mampu menghasilkan 6 biji, sedangkan Amerika mampu menghasilkan 10 biji. Secara otomatis kita akan bilang perbandingannya adalah 3/5 Comparative advantage pada pakaian yaitu 3/5 lebih besar daripada 1/3. Jadi bisa dikatakan bahwa Inggris itu punya keunggulan komparatif dilihat dari sisi produksi pakaiannya. Sehingga kita dapat katakan perdagangan akan timbul antara Amerika dan Inggris dengan menspesialisasi gandum itu nantinya akan diproduksi di Amerika dan menukarkan sebagiannya dengan pakaian yang diproduksi di Inggris. Dasar nilai pertukarannya itu ditentukan dengan batas-batas nilai masing-masing barang di dalam negeri. Jadi perdagangan Amerika dan Inggris menurut teorinya J.S. Mill masih bisa dilakukan dengan catatan Amerika harus mengekspor gandumnya, kemudian mengimpor pakaian, sedangkan Inggris akan melakukan ekspor pakaian dan mengimpor gandum. Kelebihan dari teori comparative advantage ini adalah di mana teori ini dapat menerangkan berapa nilai tukar dan berapa keuntungan, karena pertukaran di mana kedua hal ini tidak dapat diterangkan di absolute advantage. Jadi di sini sudah ada nilai tukar dan berapa keuntungan yang didapat, karena di sini kita membandingkan menggunakan comparative advantage. Jadi membandingkan ketika barang itu diproduksi di negara katakanlah Inggris dan ketika barang itu diproduksi di negara Amerika, mana keunggulan advantage yang lebih menguntungkan. Nah, itu bisa dihitung di sini. Tetapi ketika menggunakan teori absolute advantage, keuntungan-keuntungan seperti itu tidak bisa ditemukan. Kemudian ada biaya relatif atau comparative cost milik David Ricardo. Asumsinya ketika menggunakan teorinya David Ricardo, perdagangan itu nanti hanya terdapat 2 negara dan 2 komoditi saja. Kemudian perdagangan itu sifatnya bebas, jadi sedikit sekali intervensi pemerintah.
Kemudian adanya mobilitas tenaga kerja dan biaya produksi konstan. Nah, yang dikatakan mobilitas tenaga kerja sempurna artinya masing-masing tenaga kerja yang ada di kedua negara itu bisa melakukan mobilisasi dengan sempurna, tidak ada hambatan sedikitpun. Kemudian sama seperti teorinya Adam Smith, di mana di David Ricardo ini juga mengatakan tidak ada biaya transportasi. Kemudian teknologi dianggap tetap. Jadi kalau di Adam Smith itu teknologi tidak ada, tapi di David Ricardo sudah memasukkan unsur teknologi, hanya saja teknologinya bersifat tetap. Kemudian menggunakan teori terapan nilai tenaga kerja. Jadi di teori David Ricardo tetap memprioritaskan sepertinya tenaga kerja merupakan faktor produksi yang pokok ketika menghasilkan barang yang nantinya digunakan dalam perdagangan internasional. Kemudian di sini kita akan membahas faktor-faktor apa yang bisa mendorong negara tersebut menjadi terspesialisasi dalam menghasilkan barang atau jasa. Faktor yang pertama adalah nantinya diharapkan tidak ada sumber-sumber alam yang dikatakan sangat berarti sehingga dikatakan langka atau sulit untuk ditemui. Jadi di sini sumber-sumber alam dikatakan sama kekuatan. Sumber-sumber alam yang dimiliki oleh masing-masing negara dianggap seimbang atau berimbang. Kemudian adanya keuntungan komparatif yang tinggi dalam suatu produk. Jadi untuk mendorong masing-masing negara menjadi spesialisasi di salah satu macam produknya, maka harus ada keunggulan komparatif yang tinggi di salah satu barang yang nantinya diproduksi jika dibandingkan dengan negara yang lainnya. Kemudian sektor industri pertanian itu memungkinkan adanya pembagian kerja. Jadi ketika kita berbicara industri, di negara yang bersangkutan itu sudah ada pembagian kerja yang nyata. Jadi sudah ada hierarki pekerjanya. Tidak semuanya dikerjakan oleh satu orang, ataupun tidak semua pekerjaan yang ada di industri pertanian tidak punya tupoksinya masing-masing. Jadi ketika berbicara industri pertanian sudah jelas siapa nanti yang punya pemilik tanahnya, siapa pekerjanya. Jadi sudah dijelaskan terkait pembagian kerjanya. Kemudian adanya transportasi dan komunikasi yang cukup baik dengan daerah-daerah lain. Jadi ketika memang ingin suatu negara itu ingin terspesialisasi terhadap produk yang dihasilkan, maka harus ada sarana transportasi dan komunikasi yang cukup mendukung untuk terciptanya barang-barang yang nanti dihasilkan. Dengan biaya transportasi yang mungkin mendekati nol, kemudian komunikasi yang cukup mudah, maka aliran mobilitas faktor-faktor produksi juga akan jauh lebih mudah dan menekan biaya, sehingga spesialisasi terhadap penciptaan produk barang dan jasa itu nantinya tentu saja akan menekan biaya-biaya yang muncul, katakanlah tadi biaya transportasi yang semakin mendekati nol dan komunikasi yang semakin lancar, sehingga asimetri informasi itu bisa dikurangi ketika komunikasi yang terjalin antar daerah ataupun antar negara itu cukup baik. Kemudian faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan diversifikasi? Penyebab yang pertama adalah ketika berbicara prospek jangka panjangnya biasanya kurang menentu dari satu hasil utama, sehingga
diperlukan diversifikasi untuk mencegah risiko yang muncul ketika hanya memproduksi satu macam barang saja. Nah, katakanlah di suatu daerah atau negara itu punya lahan, maka yang dikatakan diversifikasi lahan pertanian yang dia punya itu tidak akan hanya ditanami oleh tanaman padi saja, tapi lahan yang dia punya itu akan dilakukan beberapa macam tanaman nantinya. Tujuannya apa? Karena menganggap ketika saat hanya ditanami oleh satu hasil utama saja, yaitu padi saja, maka hasil yang didapat itu punya prospek yang kurang menentu, maka perlu didiversifikasi. Kemudian diversifikasi ini bisa muncul ketika tersedianya sumber-sumber alam lain yang mempunyai prospek yang lebih baik. Jadi ketika ingin mendiversifikasi suatu barang atau jasa, maka perlu juga dilihat kira-kira ketika mulai mendiversifikasi barang yang dihasilkan, hasil dari diversifikasi itu apakah menguntungkan atau tidak. Nah, kita contohkan tadi ketika punya lahan tidak hanya ditanami padi, katakanlah jagung, kedelai dan segala macamnya, tetapi ketika proses diversifikasi itu katakanlah ditanami dengan tanaman lain yang nantinya tidak mendapatkan keuntungan, maka seharusnya diversifikasinya itu tidak dijalankan. Tetapi ketika dengan adanya diversifikasi itu, maka keuntungan yang diharapkan itu akan jauh lebih baik dan prospeknya jauh lebih baik, maka diversifikasi itu bisa dilakukan. Kalau kita contohkan tadi, ada lahan, kemudian ada padi, kemudian diversifikasinya tidak semuanya ditanami padi, katakanlah ada jagung, ada kedelai, seperti itu. Kemudian dikatakan kedelai itu ternyata ketika ditanam di lahan tersebut itu tidak memberikan prospek yang baik, maka secara otomatis proses diversifikasi terkait tanaman kedelai itu harusnya dihilangkan. Tapi katakanlah ketika jagung ditanam di lahan tersebut ternyata memberikan prospek yang baik, maka diversifikasi terkait tanaman jagung itu boleh diteruskan. Diversifikasi itu muncul, penyebab yang terakhir itu karena adanya biaya transport yang tinggi. Jadi ketika ternyata biaya transport itu cukup tinggi, maka seseorang yang melakukan proses produksi diharuskan mendiversifikasi barang yang dihasilkan. Karena ketika barang tersebut memiliki keragaman, kemudian prospeknya akan jauh lebih baik, maka biasanya akan menekan ongkos dari biaya transportasinya. Di teorinya David Ricardo mengatakan nilai atau value suatu barang itu akan tergantung dari banyaknya tenaga kerja yang dicurahkan untuk memproduksi barang tersebut. Nah, sebenarnya ketika berbicara nilai itu sama persis seperti apa yang dikatakan di Adam Smith, di mana nilai suatu barang itu juga ditentukan oleh banyak sedikitnya tenaga kerja yang nantinya digunakan. Perdagangan negara itu akan timbul apabila masing-masing negara memiliki komparatif cost yang terkecil. Jadi negara akan melakukan aktivitas ekspor ataupun impor, di mana ketika komparatif cost-nya terkecil, biaya untuk memproduksi barang itu kecil, maka sudah dipastikan negara tersebut akan melakukan ekspor. Tetapi ketika komparatif cost-nya itu besar, maka sudah dipastikan negara yang bersangkutan akan melakukan impor. Oke, di sini kita akan sedikit membedakan teorinya J.S. Mill sama David Ricardo, di mana kalau J.S. Mill itu dia akan bicara comparative advantage, sedangkan ketika kita bicara David Ricardo, kita akan bicara comparative cost. Comparative advantage itu akan mengatakan untuk sejumlah tertentu tenaga kerja di masing-masing negara outputnya itu berbeda.
Jadi yang dikatakan comparative advantage itu dia akan bilang ketika jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi barang itu sama, tetapi biasanya negara tersebut walaupun tenaga kerja yang digunakan sama, pasti hasil outputnya akan berbeda jumlahnya. Nah, kita contohkan tadi antara Amerika sama Inggris. Katakanlah di Amerika dan Inggris itu sama-sama menggunakan 10 tenaga kerja, tapi ketika diminta untuk memproduksi gandum dengan masing-masing 10 tenaga kerja, ternyata Amerika Serikat hanya mampu memproduksi 6, sedangkan Inggris hanya mampu memproduksi 2. Itu adalah comparative advantage milik J.S. Mill. Sedangkan ketika bicara comparative cost milik David Ricardo, kita akan mengatakan untuk sejumlah output tertentu, waktu yang dibutuhkan berbeda antara satu negara dengan negara lain. Jadi ketika bicara comparative cost, kita akan mengatakan untuk memproduksi barang yang sama masing-masing negara tentu saja membutuhkan waktu yang berbeda. Kalau dicontohkan, katakanlah kita kembali lagi kan dengan kasusnya Amerika dengan Inggris, di mana katakanlah Amerika dan Inggris itu diminta untuk memproduksi gandum sebanyak 10 kilo. Nah, kemungkinan waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi gandum sebanyak 10 kilo itu waktu yang diminta oleh Amerika Serikat ataupun Inggris itu akan berbeda. Itu adalah comparative cost. Nah, di sini kita akan berusaha membahas terkait ilustrasi comparative cost milik David Ricardo. Di sini akan ada dua negara, yaitu Portugis dan Inggris, di mana produksi yang ingin dihasilkan adalah anggur dan pakaian. Di sini dikatakan Portugis itu ketika memproduksi anggur diperlukan waktu 3 hari, sedangkan untuk memproduksi pakaian diperlukan waktu 4 hari. Sedangkan Inggris ketika ingin memproduksi anggur butuh waktu 6 hari, sedangkan ketika ingin memproduksi pakaian dibutuhkan waktu 5 hari. Nah, ketika berbicara comparative cost, maka Portugis dikatakan memiliki comparative cost itu terletak pada anggur daripada pakaian, karena ketika memproduksi anggur jumlah hari yang dibutuhkan jauh lebih sedikit daripada ketika memproduksi pakaian. Sedangkan untuk Inggris itu memiliki comparative cost di pakaian, karena untuk memproduksi pakaian itu ternyata harinya jauh lebih pendek daripada memproduksi anggur, yaitu di Inggris itu dikatakan hanya membutuhkan waktu 5 hari untuk memproduksi pakaian, sedangkan untuk memproduksi anggur itu membutuhkan waktu 6 hari. Sehingga dapat dikatakan ketika ingin melakukan perdagangan internasional, maka yang seharusnya diekspor oleh Portugis adalah anggur, sedangkan yang diimpor oleh Portugis itu adalah pakaian. Sedangkan untuk Inggris ketika ingin melakukan aktivitas ekspor impor kepada Portugis, maka Inggris itu bisa melakukan ekspor pakaian dan Inggris boleh melakukan impor anggur terhadap Portugis. Kemudian ada contoh lain, di sini dikatakan terdapat suatu negara A dan negara B. Kemudian di negara A dan di negara B sama-sama menghasilkan barang X dan Y. Di negara A untuk menghasilkan barang X itu memerlukan tenaga kerja sebanyak 100, dan di negara B ketika menghasilkan barang X itu membutuhkan tenaga kerja 90. Sedangkan di situ dikatakan negara A ketika ingin memproduksi barang Y maka butuh 120 orang, sedangkan di negara B ketika ingin memproduksi barang Y itu dibutuhkan sekitar 80 orang. Pertanyaannya, apakah bisa kedua negara tersebut melakukan perdagangan internasional? Maka
Ketika dilihat dari tingkat produktivitasnya, negara A itu lebih produktif menghasilkan barang X. Karena tadi dikatakan untuk memproduksi barang X, negara A butuh 100 pekerja. Kemudian untuk memproduksi barang Y, negara A butuh 120. Sehingga bisa dikatakan cost yang dikeluarkan itu akan jauh lebih sedikit ketika memproduksi barang X. Sehingga dikatakan A lebih produktif menghasilkan barang X. Sedangkan negara B itu dikatakan lebih produktif ketika menghasilkan barang Y. Karena di sini dikatakan ketika ingin memproduksi barang Y itu butuh 80 pekerja. Sedangkan ketika negara B itu ingin memproduksi barang X, maka dia butuh 90 pekerja. Terdapat selisih 10 pekerja, di mana jauh lebih sedikit dibutuhkan tenaga kerja ketika memproduksi barang Y pada negara B. Di negara A, harga barang X tentu saja akan jauh lebih murah daripada barang Y, dikarenakan tadi semakin sedikit tenaga kerja yang digunakan, maka secara otomatis nilai barang atau harga barang yang nantinya dipasarkan kepada konsumen akan jauh lebih murah. Sedangkan di negara B tentu saja barang Y itu akan jauh lebih murah, mengingat tenaga kerja yang diperlukan untuk menghasilkan barang Y di negara B jauh lebih sedikit ketika negara B harus menghasilkan barang X. Nah, ini adalah perbandingan harga terkait membandingkan barang X dan barang Y di negara A dan negara B. Ketika kita bandingkan di negara A terkait jumlah pekerjanya, barang X itu 100 dibanding barang Y itu 200, sehingga muncul 0,83 Y. Kemudian di negara B 90 dibanding 80, sehingga bisa dikatakan Y-nya itu sama dengan X-nya itu sama dengan 9/8Y atau 1,125 Y. Kemudian ketika ditanya berapa keuntungan negara A jika dia nanti melakukan ekspor barang X, maka 9/8Y min 5/6Y, maka akan dapat 0,2916Y. Kemudian sekarang kita akan membandingkan antara barang Y dan barang X. Di negara B itu kita bandingkan jumlah tenaga kerjanya ketika memproduksi barang Y dan barang X, maka 80 banding 90, Y-nya nanti sama dengan 0,88X. Sedangkan di negara A, barang Y dan barang X, tenaga kerjanya kita bandingkan 120 dibanding 80, maka akan ketemu Y sama dengan 1,2. Kemudian berapa keuntungan negara B jika mereka melakukan ekspor barang Y? Berarti tinggal dikurangi 6/5X min 8/9X sama dengan 0,11. Nah, ini adalah beberapa soal yang bisa dikerjakan terkait dengan teori-teori yang sudah kita bahas tadi. Kemudian di sini ada beberapa contoh soal yang berikutnya. Katakanlah di negara A itu menghasilkan barang X dan barang Y, di mana ketika ingin menghasilkan barang X itu butuh 6 tenaga kerja, dan ketika ingin menghasilkan barang Y itu butuh 7 tenaga kerja. Sedangkan di negara B itu dikatakan untuk menghasilkan barang X dan barang Y, X itu butuh 5 tenaga kerja dan Y itu membutuhkan 9 tenaga kerja. Pertanyaan yang harus dijawab, bagaimana cara kedua negara itu melakukan perdagangan dan berapa keuntungan yang diperoleh ketika kedua negara A dan B itu melakukan perdagangan. Nah, maka bisa dijawab seperti ini.
Yang pertama, kita di negara A akan membandingkan jumlah tenaga kerja yang dia gunakan untuk memproduksi barang X dan barang Y. Itu barang X itu butuh 6 tenaga kerja dan Y itu butuh 7 tenaga kerja. Maka kita bisa katakan di situ 6Y sama dengan 7X, sehingga akan didapatkan Y itu sama dengan 1,67X dan X itu sama dengan 0,857. Nah, sedangkan ketika berbicara di negara B, kita juga akan membandingkan terkait tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi barang X dan barang Y. Itu sama dengan X banding Y sama dengan 5 banding 9, yang nanti kita juga diharuskan untuk mencari nilai Y dan nilai X. Akhirnya didapatkan nilai Y itu sama dengan 1,8X, sedangkan nilai X di negara B itu adalah 0,55Y. Kemudian kita akan membandingkan di dalam negara A, itu nilai perbandingannya ketika kita berbicara Y itu adalah 7/6X. Sedangkan di negara B, Y itu lebih besar sebanyak 9/5X. Nah, jadi bisa dikatakan 9/5X jauh lebih besar daripada 7/6. Sehingga dikatakan negara A itu lebih beruntung menghasilkan barang Y dan mengekspornya ke negara B. Kenapa? Karena biaya kosnya untuk negara A itu jauh lebih kecil daripada di negara B, sehingga untuk barang Y itu lebih disarankan negara A yang menghasilkannya dan melakukan ekspor ke negara B, sehingga bisa dikatakan negara A nanti akan mengekspor barang X kepada negara B. Kemudian di yang kedua, di dalam negara A nilai perbandingan terkait X itu sama dengan 6/7, sedangkan negara B itu nilainya adalah lebih besar, yaitu 5/9, sehingga dapat dikatakan 6/7 jauh lebih besar daripada 5/9. Nah, dalam teori ini kita akan mencari kos yang paling rendah, sehingga dapat dikatakan negara B itu lebih beruntung ketika mereka memutuskan untuk menghasilkan barang X, karena ketika diekspor nilainya, ketika diproduksi nilai barang B itu membutuhkan biaya yang jauh lebih rendah ketika diproduksi di negara B daripada di negara A, sehingga dikatakan negara B lebih beruntung menghasilkan barang X dan mengekspor ke negara A. Kemudian ini adalah beberapa soal yang nanti bisa dikerjakan untuk meningkatkan pemahaman terkait materi ini. Demikian materi teori dalam perdagangan internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.